Puji Tuhan, hari ini saya dan Ibu beribadah bersama dengan saudara sekalian, mahasiswa dari IKAP ya. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini dan sekaligus dipercaya oleh Pak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Dan firman Tuhan sudah diberikan temanya, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saudara, kita hidup di zaman sekarang ini di mana orang sangat ego artinya mementingkan dirinya sendiri, sangat kuat dan mengejar segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, saudara ya. Ya, memang kita harus bertanggung jawab untuk diri sendiri ya, tetapi di zaman yang modern ini, di perkotaan seperti ini, maka kita sangat concern utama terhadap diri sendiri dan melupakan orang lain ya, kepentingan orang lain ya, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan yang landasan utamanya adalah kasih ya. Kasih berarti kita memperhatikan orang lain. Nah saudara, sayangnya situasi seperti ini tidak hanya terjadi di luar sana, tetapi bahkan di gereja ya, di antara orang-orang percaya. Orang percaya pun dipengaruhi oleh situasi zaman, menunjukkan perilaku-perilaku yang sangat egois. Segala sesuatu hanya mengutamakan dirinya daripada sesama orang percaya lain. Nah, saudara, bukan saja individu, tetapi bahkan gereja, saudara ya. Nah, gereja ini, saudara, banyak gereja itu yang penting jemaatnya bertambah, tidak peduli jemaat itu dari mana ya. Banyak gereja yang menyediakan transport, menyediakan sembako ya, menjemput, menyediakan transport untuk datang ke gerejanya ya. Dan di dalam perjalanannya banyak jemaat lain ikut, saudara. Dia tidak memedulikan itu, tidak menyeleksi siapa yang dijemput. Yang penting gerejanya penuh, saudara. Jadi sungguh ini situasi yang menyedihkan ya, karena sifat ego yang merupakan akar daripada dosa itu merasuk tidak saja di orang yang belum kenal Tuhan, tetapi di antara kita yang kenal Tuhan ya. Baik, saudara, jadi zaman sekarang ini seorang itu hanya mencari berkat, tapi berkat untuk dirinya sendiri, apapun ingin diakumulasi untuk dirinya sendiri. Tentu ini gambaran yang ekstrem, saudara ya, tidak semua seperti itu, tapi angin zaman itu seperti itu ya. Jadi saudara, kita orang yang dipanggil, yang ditebus, diselamatkan, diberkati ya, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemudian menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Dan hari ini kita mau melihat bagaimana seorang tokoh yang sampai sekarang namanya itu dikenal, diakui, disebut-sebut oleh banyak kelompok sebagai bapa mereka ya, yaitu Abraham. Jadi mari kita membaca Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 saja ya. Nanti saudara bisa baca seluruh ayat, bahkan seluruh kitab Kejadian ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Tema kita adalah menjadi berkat bagi orang lain, saudara ya. Tetapi sebenarnya bacaan kita itu menggambarkan Abraham itu diberkati untuk kemudian menjadi berkat. Tidak mungkin kita tidak diberkati bisa menjadi berkat bagi orang lain ya. Itu tidak mungkin, saudara ya. Jadi Tuhan memberkati agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, gitu ya. Amin, saudara ya. Nah, saya bacakan saja Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram ya, Abram, nama awalnya Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Jadi dari negeri, dari sanak saudara, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca dan melakukan firman-Nya ya. Amin. Amin. Bacaan kita adalah kitab Kejadian. Di dalam Kejadian itu ada 4 kejadian ya. Ada penciptaan ya, penciptaan langit bumi beserta segala isinya. Ada kejatuhan, peristiwa kejatuhan, kejadian kejatuhan, manusia jatuh di dalam dosa. Kemudian Tuhan begitu marah. Ada kejadian berikut, air bah ya, yang
menghabiskan manusia ya, disisakan sedikit ya, Nuh dan keluarganya. Kemudian kejadian berikut adalah manusia dicerai-beraikan ya, dan akhirnya terbentuklah bangsa-bangsa. Nah, saudara, di dalam kitab Kejadian ini ada 4 tokoh yang menonjol ya, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf ya. Ishak, Yakub, dan Yusuf. Dan hari ini kita mau belajar dari satu tokoh, yaitu Abraham. Kitab Kejadian ini awal ya, jadi ini fondasi Alkitab ya, yang menggambarkan bagaimana dunia ini bermula, alam ini bermula ya. Dan kita tahu kemudian manusia jatuh dalam dosa, dan dalam kitab Kejadian ini Allah sudah mulai merencanakan bagaimana Dia akan menyelamatkan manusia dari hukuman kekal, hukuman dosa melalui satu orang, yaitu Abraham, dan nanti ke keturunannya ya. Jadi saudara, nama Abraham ya, ini sedikit pengetahuan, itu memang bermula dari Abram ya, yang artinya adalah bapak yang ditinggikan atau dimuliakan. Bapak yang ditinggikan atau dimuliakan. Nanti setelah usianya 99, Allah menegaskan perjanjiannya dengan Abraham dan mengganti namanya menjadi Abraham ya, Abraham yang artinya bapak banyak bangsa, atau bapak sejumlah bangsa, bapak bangsa yang besar ya. Jadi artinya bapak bangsa-bangsa gitu ya. Nah, saudara, di dalam Kejadian yang kita baca pasal 12 ini, kalau saudara baca seluruh Kejadian, itu gaya narasinya berubah ya, dari menggambarkan umum tentang dunia dan manusia ke pribadi tertentu, dimulai dari individu Abraham ini ya, yang kita akan pelajari bagaimana pribadi ini ya. Jadi saudara, pribadi ini kemudian oleh Allah dipanggil dari negerinya, dari kaumnya, dari keluarganya, dari comfort zone-nya, dari suasana nyamannya, ke satu negeri yang dari mula tidak disebutkan di mana. Pokoknya pergi aja dulu, begitu saudara ya. Dan kemudian tidak saja Tuhan mengatakan pergi, tetapi Tuhan menjanjikan berkat-berkat sedemikian besar ya, dan harus itu mau tidak mau disalurkan saudara ya, gitu ya. Jadi saudara, mungkin kita dari daerah mana ya, mungkin dari pulau sana ya, ke Jakarta ya, penuh harapan diberkati, maka saudara jangan berpikir saudara hanya untuk diri sendiri ya, tapi ikut bagaimana Allah memanggil Abraham keluar dari daerahnya ya, dari pulau kecil sana, dari kampung sana, masuk kota besar ini ya, berpikir bagaimana dipakai Tuhan menjadi berkat. Itu saudara ya, panggilan kita. Nah saudara, yang luar biasa kita juga belajar dari Abraham itu adalah taat ya. Dia pergi saudara ya, pergi ke tanah yang dia tidak tahu. Kemudian saudara, dengan pergi itu ya, Tuhan memberkati ya, dan kemudian dia melakukan perintah Tuhan berikutnya menjadi berkat ya, dan berkat Tuhan bertambah lagi saudara ya. Perintah pertamanya pergi ya, kemudian Abraham pergi. Di dalam kepergian itu Abraham diberkati saudara ya, nanti kita lihat apa berkatnya. Kemudian diperintahkan lagi, jadilah berkat, dan diberkati lebih lagi saudara ya. Itu yang kita mau lihat di dalam bacaan kita ya. Jadi saudara, pertama ya, Allah itu memanggil saudara ya. Kalau saudara ada di tempat ini, saudara bukan karena wah saudara lebih hebat dari yang lain saudara ya, bukan karena saudara punya kelebihan bisa main musik dan sebagainya, bukan saudara. Karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memanggil kita ya. Jadi saudara, poin pertama adalah Tuhan memanggil, seperti Tuhan memanggil Abraham. Dikatakan Abraham pergi dari negerimu, sanak saudaramu, rumah bapamu ya, ke negeri yang akan kutunjukkan. Jadi saudara, Abraham dipanggil keluar dari kehidupannya itu yang tidak kenal Allah ya, berarti kehidupan yang menyembah berhala, dari satu daerah yang disebut Ur Kasdim ya. Ur Kasdim itu kemungkinan saat ini letaknya di Irak saudara ya, kemungkinan ya.
Nah, jadi Tuhan kemudian memisahkan ya Abraham dari lingkungannya, saudara, yang kafir itu. Saudara, Allah itu jauh lebih besar dari manusia, saudara ya. Dia yang menciptakan kita. Jadi saudara, dia itu memanggil dengan kuasa, ya, dengan otoritas. Jadi saudara, dia itu tidak mengajak, ayo ikut saya gitu, enggak ya, atau lebih baik kamu ikut saya daripada hidup sendiri, enggak, saudara. Pergi gitu aja, saudara ya. Jadi Tuhan memanggil dengan otoritas. Karena itu saudara, kita kalau dipanggil Tuhan itu harus taat aja, saudara ya. Karena kalau tidak taat, maka kita akan mengalami masalah, kita akan mengalami celaka ya. Karena Tuhan memanggil untuk satu kehidupan yang baik, saudara ya. Kalau kita tidak ikut, berarti kita tidak mau kehidupan yang Tuhan sediakan bagi orang yang sebenarnya dipanggil, itu, saudara ya. Jadi saudara, karena itu kita ini sebagai orang percaya itu harus punya jiwa yang taat. Pergi, ya pergi, saudara ya. Lakukan ini ya. Firman Tuhan mengatakan ini, kita lakukan. Jadi Tuhan memanggil kita harus taat, saudara ya. Saudara, kata panggilan di dalam Perjanjian Baru itu sering dikaitkan dengan panggilan kepada hidup yang bersama Tuhan itu ya, artinya hidup dalam keselamatan ya. Roma 1 ayat 6 mengatakan di antara mereka yang dipanggil untuk menjadi milik Yesus Kristus. Tuhan itu memanggil, utamanya itu adalah supaya kita diselamatkan. Abraham dipanggil untuk apa? Untuk diselamatkan ya, tapi kemudian dia dipakai di dunia ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain ya. Nah, jadi saudara, ketika Yesus memulai pelayanannya, dia juga memanggil para murid itu, saudara ya. Memanggil para murid untuk meninggalkan kehidupannya yang berdosa, masuk di dalam kerajaannya itu, kerajaan Allah itu. Jadi saudara, panggilan Allah ini bukan panggilan pertemanan, saudara ya. Ini panggilan yang serius ya, Tuhan tidak main-main. Jadi sungguh-sungguh saudara, dipanggil untuk hidup kekal, untuk hidup bebas dari hukuman dosa ya. Kalau tidak diikuti ya saudara akan tanggung akibatnya gitu, saudara ya. Jadi saudara, panggilan Tuhan ini bukan panggilan antar teman gitu, atau orang yang mungkin sedikit lebih berada kepada yang ikut aku ke Jakarta yuk, mungkin kamu di sana bisa berhasil hidupmu gitu. Bukan begitu, saudara ya. Ayo ikut. Karena kalau kamu tidak ikut, kamu akan celaka ya. Masa depanmu itu akan menuju neraka gitu, intinya, saudara ya. Tapi kalau kamu ikut, maka kamu akan bersama aku di surga. Dan di dunia kamu akan kujadikan saluran berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Amin. Nah, jadi saudara, karena ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh dan saudara bertentangan dengan dunia ini, saudara ya, yang dikuasai oleh musuh Tuhan itu ya, maka menyambut panggilan Allah ini seringkali kita mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh Abraham ya. Saudara bayangkan, dia sudah usia 75, sudah di keluarga sudah mapan ya, sudah kaya ya, di masyarakat dihormati, usia 75 saudara ya. Tahu-tahu dia dipanggil untuk keluar ya. Nah, itu pasti sesuatu yang tidak mudah, saudara ya. Dia dipanggil untuk menuju tempat yang juga tidak segera tahu ya. Dan di tempat zaman itu sudah 4.000 tahun yang lalu. Itu kan tidak ada hotel ya, tidak ada restoran ya, tidak ada McDonald dan sebagainya, saudara ya. Transportasi jalan mungkin juga dengan onta atau apa gitu, saudara ya. Ya, dan tidak ada handphone ya kan. Jadi meninggalkan keluarganya menuju tempat yang tidak diketahui dari awal ya, itu sungguh sesuatu yang tidak mudah menurut saya ya. Nah, itulah saudara sesuatu yang dialami ya, dia harus berpisah dengan lingkungan yang saya yakin sangat nyaman dan sangat menghormati Abraham. Saudara dari jauh sana, sudah umur 75, kalau masih muda-muda masih belum nyaman, saudara ya, mungkin di sana masih ada prospek ya. Tapi di daerah saudara sudah hebat ya, sudah jadi orang penting, sudah dihormati. Dipanggil keluar kemana? Tidak tahu.
Jadi ini sungguh sesuatu yang tidak mudah bagi seorang Abraham, saudara. Nah, saudara, kita dipanggil seperti itu. Soalnya orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, saudara dipanggil untuk terima Dia. Ya, saudara dikumpulkan. Ya. Nah, itu seringkali juga kita menghadapi tantangan, saudara. Menghadapi ejekan, kadang bisa sampai persekusi. Di sini mungkin tidak terjadi, tapi di sana ada gereja yang didatangi, saudara, oleh kelompok-kelompok tertentu. Dilarang beribadah, diintimidasi. Mungkin tidak seperti itu, tapi di kantor, saudara, kerja dipersulit mungkin, ya. Tidak mudah dipromosi, diejek bahkan oleh teman-teman yang seagama, ya. Ah, kamu sok suci. Jadi, saudara, kita juga seringkali menghadapi kesulitan seperti itu. Kadang-kadang, saudara, dipanggil oleh Tuhan, betul-betul dibuang dari kelompoknya. Ya, saudara bayangkan yang dari seberang kemudian dipanggil, ya. Sementara lingkungannya sangat tanda petik fanatik, ya. Ah, saudara, itu tidak mudah, saudara. Saudara bisa dianiaya, bisa dibuang gitu, saudara, ya. Dulu ada di kantor saya begitu, saudara, ya. Begitu dia dipanggil Tuhan, kemudian lingkungan kerjanya menolak dia, saudara. Ya, akhirnya dia telepon kami, ya kami terima, tapi terus kita lihat terus dia ditolak oleh keluarganya, saudara. Ya. Orang tuanya, saudara-saudaranya, ya bertahun-tahun, ya. Tapi puji Tuhan, secara perlahan ada yang menerima dari keluarganya itu, ya. Dan saya tidak tahu sekarang, tapi sudah sangat baik, ya. Sampai saya pernah mampir ke rumah orang tuanya di sana, saudara, di Batam sana, ya. Jadi, saudara, memang itu. Jadi kita kadang-kadang umumnya tidak dipanggil, tidak harus sampai terpisah dari keluarga, ya. Ya, tapi kadang-kadang bisa terjadi seperti itu, saudara, ya. Terpisah dari keluarga, walaupun sebenarnya Alkitab mewajibkan kita menghormati orang tua, ya. Kadang-kadang kita terpaksa harus berseberangan dengan keluarga. Ya, ketika apa? Ketika keluarga itu membuat kita itu tidak bisa mengasihi Allah kita. Ya. Keluarga memaksa kita untuk menghalangi kita untuk beribadah, misalnya. Wah, kita jelas, saudara, pilihan kita taat kepada Allah kita. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan kita, maka Alkitab jelas bahwa pilihannya adalah pilih Tuhan, ya. Tapi kalau tidak sejauh itu, maka ada perintah lain untuk mengasihi, untuk menghormati orang tua. Nah, gitu saja. Jadi kita harus mengerti posisi kita, saudara, ya. Kadang-kadang kita harus meninggalkan atau terputus dengan keluarga, ya. Tapi pada umumnya kita harus mengasihi keluarga kita, ya. Itu, saudara. Nah, jadi, saudara, karena itu menyambut panggilan seperti panggilan Abraham ini harus dengan iman, saudara, dengan iman, dengan percaya, ya, bahwa nanti tanah yang didatangi itu adalah tanah yang penuh pengharapan, ya, lebih baik daripada tanah Ur, ya. Dan kita tahu tanah itu tanah Kanaan, ya, yang sekarang zaman sekarang menjadi Israel, ya, tanah yang luar biasa, saudara, ya, yang diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi, saudara, kita sebagai orang yang menempatkan diri sebagai Abraham ataupun keturunan Abraham, maka kita juga seperti Abraham dipanggil, kita harus menyambut panggilan itu dengan taat, dengan iman. Berarti, saudara, kita harus percaya kepada Allah dan kepada firman-Nya. Dan, saudara, supaya kita mudah menerima panggilan Allah itu, kita harus kenal Allah kita, saudara, ya. Kalau saudara samar-samar dengan Allah itu memang agak sulit untuk menyambut panggilannya, ya. Jadi kita harus mengenal Dia, ya, supaya kita bisa beriman, supaya kita bisa menyambut panggilannya itu. Karena itu mari kita rajin belajar firman-Nya, ya. Karena disitulah kita mengenali Allah kita, ya. Nah, saudara, ketika Allah memanggil
Maka poin kedua, Allah pasti memberkati saudara. Ketika Allah memanggil seseorang, ya, itu Tuhan pasti memberkati supaya orang itu bisa menerima panggilan itu, saudara. Ya. Jadi, saudara perhatikan di panggilan Allah itu selalu akhirnya disambut oleh yang dipanggil, ya. Karena dia memberikan anugerah, ya, anugerah untuk bisa menerima panggilan Allah. Amin, saudara, ya. Itu saudara. Nah, saudara, bukan itu saja, saudara, ya. Kemudian dia itu memberkati, ya. Jadi kalau kita lihat bacaan kita itu, maka di situ ada dua perintah, ya. Perintah pertama adalah pergilah. Nah, perintah ini kemudian diikuti dengan 3 janji, ya, 3 janji berkat, ya. Satu, menjadi bangsa yang besar, gitu saudara, ya. Kamu akan menjadi bangsa yang besar, itu kan berkat saudara, ya. Kedua, aku akan memberkati engkau, ya, memberkati, ya. Aku akan berbuat baik kepada Abraham, kepada engkau. Dan yang ketiga, aku akan membuat namamu masyhur, terkenal, gitu. Ya. Nah, saudara, kemudian perintah berikutnya adalah engkau akan menjadi berkat. Kemudian menyambung perintah kedua ini, Tuhan menjanjikan 3 berkat lagi, ya. Poin keempat itu memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ya. Jadi bukan saja yang diberkati Abraham, tapi kalau ada orang yang memberkati Abraham, orang itu juga akan diberkati oleh Allah kita, saudara. Berikut lagi, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ya, kalau ada orang menyusahkan engkau, aku akan membuat dia susah, gitu, saudara. Tuhan membela, ya, orang pilihannya ini, saudara, ya. Dan yang keenam, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wah, luar biasa, saudara, ya. Oleh kamu, orang lain akan diberkati. Berarti di situ ada 2 perintah, ada 6 berkat. Berkat pertama, engkau akan menjadi bangsa yang besar, ya. Dikatakan di dalam Kejadian 13 itu, engkau akan seperti debu tanah. Kalau bisa hitung-hitung, gitu, saudara, ya. Dan di tempat lain dikatakan engkau akan seperti bintang-bintang di langit. Saudara bisa nggak hitung bintang di langit, ya? Dengan mata tidak bisa, saudara, ya. Terlalu banyak, ya. Nah, jadi saudara kalau ingat nanti keturunan ketiga itu zamannya Yakub, kemudian terjadi kelaparan, mereka pindah ke Mesir. Jumlahnya berapa, saudara? Berapa? 70, ya. Jadi dari Abraham dan Ishak dan turun Ishak, kemudian nanti seluruhnya 70. Itu lumayan banyak, saudara, ya. 3 generasi, ya. Bapak, anak, cucu, semuanya 70. Nah, saudara, nanti ratusan tahun berikut, yaitu 400 tahun berikut, ya, ketika mereka diperbudak di Israel, kemudian keluar dari Israel, jumlah mereka itu diperkirakan lebih dari 1 juta. Yang bisa berperang jumlahnya lebih dari 600.000. Berarti kalau ditambah yang tidak bisa perang, yaitu ibu, anak, orang tua yang nggak bisa perang, pasti lebih dari 1 juta. Jadi dari satu Abraham dengan Sarah itu menjadi 1 juta orang, saudara. Nah, ini membuktikan bahwa Allah memenuhi janjinya akan menjadikan bangsa yang besar, ya. Dan nanti zaman sekarang, saudara, Israel ditambah lagi dari turunan Ismail, bangsa-bangsa Arab, maka sungguh turunan Abraham ini menjadi bangsa yang besar sekali, saudara. Ya, ya, jadi saudara nanti jutaan tahun Tuhan berkati, turunan kita banyak, saudara, ya. Nah, saudara, yang kedua, aku akan memberkati engkau, ya. Jadi saudara, Tuhan menjanjikan berkat, ya. Dan tentu berkat utama itu adalah keselamatan, ya. Dan hubungan dengan Tuhan kita, hubungan dengan Sang Pencipta itu, ya. Bukankah ada satu ayat yang mengatakan, apa gunanya engkau mendapat seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawamu, ya. Jadi sebenarnya yang utama dan yang didapat oleh Abraham adalah kehidupan bersama dengan Tuhan itu, ya, yang membawa kepada kehidupan yang kekal, ya. Tetapi Tuhan juga memberikan berkat lain ketika masih di dunia, saudara, ya. Istrinya itu namanya kan Sarai, ya, mula-mula, kemudian nanti namanya jadi Sarah.
menurut catatan ini istri yang cantik, saudara. Ya, penampilannya cantik, hatinya baik, ya, dan sangat menghormati Abraham, saudara. Ya, di Perjanjian Baru dicatat bahwa dia memanggil Abraham itu tuanku, gitu, saudara, ya. Menunjukkan betapa Sarah ini istri yang menghormati suaminya dan tunduk pada suaminya. Dan saudara, dia itu diajak pergi ke tempat yang tidak jelas ini, ikut saja, saudara. Ya, mungkin kalau istri kita mungkin tidak gampang, saudara, ya. Ayo ikut pergi, dipanggil Tuhan kemana, nggak tahu. Wah, saya rasa istri zaman sekarang nggak gampang, saudara, ya. Ya, tunggu dulu, kemana, naik apa, ya, nanti di sana ngapain, tapi ini ikut aja, saudara, ya. Bukankah ini anugerah, saudara, ya. Kemudian juga materi, ya, Abraham itu di Ur sudah kaya, saudara. Dia sudah banyak ternak, disebut itu di ayat 13 ayat 2 itu perak, emas, ya, dan kekayaannya itu terus bertambah, saudara. Dan saudara, ketika berangkat itu banyak yang ikut, bukan hanya Lot saudaranya, tetapi banyak orang lain, saudara, yang di luar daripada keluarga inti itu ikut perjalanan itu. Ya, itu luar biasa, saudara. Itu Tuhan memberkati, ya, sehingga ada orang yang mau ikut, ya. Tidak hanya keluarga inti Sarah, Lot, tapi juga sejumlah orang ikut. Itu kalau tidak Tuhan yang memberkati, menggerakkan hati orang-orang ini, nggak mau, saudara, ya. Kemana nggak tahu, ya, gitu, ya, bahaya. Kemudian, saudara, nanti diberkati juga bahwa Abraham ini berhasil ke tanah Kanaan, ya, mencapai target, ya, sasaran tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan, dan di situ mereka menikmati berkat tanah itu. Ya, itu, saudara, itu semua diungkapkan di dalam Kejadian 12 ayat 5. Kemudian, saudara, ya, yang lebih penting lagi diberkati dengan anak garis yang akan menjadi garis atau benih daripada bangsa Israel, raja-raja, dan akhirnya turun kepada Yesus. Nah, itu luar biasa, saudara, ya. Itu adalah berkat kedua. Berkat ketiga, aku akan membuat namamu masyhur. Jadi, saudara, siapa yang tidak menghormati Abraham pada zaman sekarang, terutama di kelompok Yahudi, ya, orang Kristen, kita kan sangat menghormati, saudara. Ya, hari ini kita khotbahkan nama itu, ya. Dan orang Islam pun menghormati, saudara. Tiga agama ini menghormati Abraham sebagai tokoh agama mereka, ya. Jadi, saudara, sungguh terjadi, ya. Ini adalah kira-kira 4000 tahun sesudah janji itu diucapkan, ya. Aku akan membuat namamu masyhur. Sekarang nama Abraham ini termasyhur, saudara, lintas agama, gitu, saudara, ya. Jadi Tuhan memenuhi janji berkatnya. Dan keempat, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Jadi, saudara, kalau ada orang berbuat baik kepada kamu, aku akan berbuat baik kepada orang itu, gitu, saudara, ya. Jadi, saudara, misalnya Melkisedek itu memberkati Abraham, kemudian Melkisedek diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi imam besar, ya, imam besar. Bahkan Abraham memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Ya, Melkisedek memberkati Abraham, Allah memberkati Melkisedek. Saudara, perhatikan, ya, bangsa-bangsa yang baik kepada Israel, katakan Amerika, ya kan, negara-negara Barat, ya, ya, mereka diberkati, saudara, ya. Tapi negara-negara yang berusaha menghancurkan, wah, susah hidupnya, saya, konflik dan sebagainya itu, saudara. Lihat aja, saudara, perhatiin yang terjadi. Kalau ada orang-orang yang tidak percaya tetapi baik kepada orang-orang percaya, maka orang itu pun akan diberkati oleh Tuhan kita, saudara. Jadi, saudara, karena itu, saudara, itu kalau melihat orang-orang percaya adalah turunan Abraham secara rohani, saudara harus baik kepada dia, saudara, ya. Karena apa? Karena Tuhan menjanjikan akan memberkati orang yang memberkati engkau. Ya, jadi, saudara, jangan tinggalan berkat yang turun ke Abraham itu. Saya kadang-kadang sedih juga di kantor itu kalau ada buka puasa bersama, pada datang, ya, baik sama ini sana, ya. Ya, tapi kalau ada acara Natal, malah nggak banyak yang datang, ya. Malah banyak konflik, ya. Malah ada ketegangan di antara orang percaya. Ya, salah itu membuat
orang percaya itu tidak bisa terlalu diberkati, ya. Kenapa? Karena dia tidak memberkati orang yang diberkati oleh Allah. Jadi saudara, kalau ada orang percaya sesama ini, saudara baik-baik kepada mereka, maka Allah akan baik-baik kepada kita, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi jangan memusuhi orang percaya, saudara, ya. Karena ada berkat terhadap Abraham yang berikut, saudara. Aku akan mengutuk orang yang menuntut engkau, gitu, saudara, ya. Jadi saudara, kalau ada orang yang memusuhi Abraham, maka akan masalah dengan Tuhan, ya. Karena Tuhan akan memusuhi orang itu, saudara, ya. Jadi saudara, satu kali kan Abraham dengan istrinya ke Mesir, ya. Kemudian Fir'aun tertarik dengan Sarah yang cantik, ambil. Wah, langsung Tuhan menurunkan tulah kepada bangsa Mesir, saudara, ya. Kamu mau mencelakakan orang yang aku kasihi, aku yang akan melawan engkau, gitu, saudara, ya. Wah, jadi saudara, itu sungguh luar biasa berkat bagi orang seperti Abraham. Nah, kita juga bisa diberkati seperti itu, saudara. Ada orang memusuhi kita, maka orang itu akan berhadapan dengan Tuhan kita, saudara. Jadi saudara, dulu di Jerman itu ada yang disebut Holocaust, ya. 6 juta orang Israel dibunuh, saudara, ya. Saudara, kelompok Nazi itu kemudian hancur, saudara, ya, dengan pemimpinnya itu, ya. Dan itu menjadi satu celah sejarah, ya, karena Israel terus-menerus memperingati, dan bangsa Jerman, walaupun tidak semua bangsa itu setuju, tapi tetap bangsa Jerman adalah bangsa yang menimbulkan kelompok Nazi itu. Mereka itu kemudian menjadi celah sejarah, akan tidak pernah dilupakan bahwa mereka pernah membunuh 6 juta orang Israel yang adalah umat pilihan Allah, ya. Karena itu orang-orang ini sudah dihancurkan Tuhan, sudah tidak ada lagi kelompok ini, tapi tetap bangsa yang dimana itu terjadi menjadi celah sampai sekarang, saudara. Jadi saudara, kita ini jangan sampai, ya, mungkin orang Israel itu kalau kita lihat kadang-kadang bandel, ya. Ya, orang Israel itu kan, wah, ada bandelnya juga, saudara, ya. Ya, dan di antara orang Israel yang percaya Tuhan Yesus juga sedikit, ya, nggak sampai 10%. Ya, tetapi betapapun mereka adalah orang keturunan Abraham, ya, yang diberkati Abraham, dan saudara, berkatnya antara lain, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi mari kita doakan, kita doakan orang Yahudi agar mereka kenal Tuhan kita, saudara, ya. Jangan mendoakan dia celaka, saudara, nanti kita yang celaka. Itu, saudara, ya. Dan berkat terakhir adalah, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, ya. Jadi saudara, itu terjadi jelas melalui Yesus, saudara, ya. Karena dengan kemudian Abraham turun ke Yesus, Yesus kemudian menjadi alat Tuhan, menjadi jalan Tuhan bagi keselamatan. Maka kita yang dari mana ini, dari Indonesia, dari Nias, dari Malang, dari mana-mana, ya, dari Eropa, dari Amerika, kemudian diberkati dengan kehidupan kekal itu, saudara. Dan Tuhan tidak hanya menjanjikan hidup kekal, saudara, ya, tapi dia menjanjikan hidup berkelimpahan. Jadi sungguh benar, saudara, ya, bahwa janji berkat melalui Abraham itu terjadi semuanya, saudara, ya, sampai turun kepada kita, saudara. Nah, jadi saudara, ini manusia yang luar biasa, saudara, ya. Nah, ya, kita turunannya, ya, turunan secara rohani. Jadi saudara, betapapun banyak prinsip itu berlaku bagi kita, ya. Tuhan memberkati, ya, Tuhan memanggil kita, kemudian Tuhan memberkati kita, ya. Dan saudara, poin ketiga di dalam bacaan kita adalah Allah mau kita menjadi berkat, ya. Itu perintah kedua, ayat 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, ya, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat, ya. Engkau akan menjadi berkat, saudara. Itu, saudara. Jadi saudara, kita ini tidak dipanggil, ya, untuk, ya, jadi orang percaya, diselamatkan, udah tunggu panggilan ke surga. Enggak begitu, saudara, ya.
kita dipanggil, diberkati, ya. Kemudian Tuhan menjadikan kita saluran berkat bagi sesama kita, bahkan bagi dunia, saudara. Itu rencana Allah seperti itu, saudara. Jadi kita ini, saudara, jangan merasa sebagai orang kecil saja, saudara, ya. Memang kita perlu rendah hati, menyadari keberadaan kita, tetapi kita juga perlu sadar bahwa Tuhan punya rencana besar bagi kita, saudara, yaitu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, banyak yang saudara dan saya bisa lakukan, ya, untuk menjadi berkat. Jadi Tuhan memberikan sesuatu baru, kemudian Tuhan meminta kita memberkati dengan apa yang Tuhan berikan itu, ya. Banyak kita bisa lakukan, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Roma 12 ayat 6-8 mengatakan bahwa Dia itu memberikan karunia yang berlain-lainan, ya. Di Roma 12 ayat 6 ada karunia bernubuat. Jadi artinya saudara memiliki kemampuan lebih di dalam hal bernubuat, ya, memberitakan, ya, melayani, mengajar, ya, kemudian menasehati, kemudian membagi-bagikan, ya, memberi, ya, kemudian memberi pimpinan, dan yang terakhir disebut di sana adalah kemurahan. Jadi saudara, ini adalah daftar beberapa peluang di mana saudara bisa menjadi berkat, ya, yaitu apakah saudara melayani, saudara berbuat kemurahan hati, ya, kindness, memberi, ya, memimpin, ya, menawarkan solusi, ya, dan memberitakan Injil, ya. Itu adalah peluang-peluang di mana bisa kita lihat di mana kita menjadi berkat, ya. Jadi saudara, kita itu bisa menjadi berkat dengan pelayanan, dengan melayani, ya, dengan melayani orang lain, dengan menolong orang lain, saudara, ya, dengan menolong orang lain dalam kebutuhan apapun yang kita bisa berikan tangan kita, ya. Dan itu bisa kita lakukan di gereja, bisa kita lakukan di rumah, bisa kita lakukan di kantor, ya, saudara. Itu bentuklah kebiasaan kita untuk melayani orang lain, saudara. Ya, itu dimana Tuhan memberkati, kemudian kita menjadi berkat, dan ketika kita memberkati, maka berkat Dia akan bertambah, saudara. Ya, kalau saudara berhenti, maka berkat itu tidak akan tambah, saudara. Ya, Tuhan nggak bisa pakai saudara. Jadi buat apa diberkati? Tapi kalau saudara membantu diri saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka Tuhan akan menambahkan berkat itu. Jadi saudara melayani, ya, karena itu saudara bangunlah kebiasaan untuk melayani, dan bangunlah kebiasaan itu dari hati saudara, ya. Artinya dengan motivasi yang benar, yaitu dipakai Tuhan menjadi berkat melalui pelayanan. Jadi saudara, kalau ada kesempatan melayani di gereja, saudara, wah, saudara segera turun tangan, berikan sepenuh hati, maka Tuhan akan memakai saudara lebih lagi, saudara, ya. Berkatnya akan bertambah. Saudara, kita bisa menjadi berkat melalui kemurahan hati, ya. Kemurahan hati, kindness, ya, itu bisa dengan kata-kata kita memberikan dorongan, ya, memberikan semangat, memberikan nasihat, berinteraksinya itu murah hati gitu, ya, memberikan informasi, ya, apa saja yang saudara bisa berikan, ya, saudara berikan, ya. Kalau kelihatan ada orang di sini yang lagi susah, ya coba saudara tanya, ya, bicara supaya dia bersukacita, saudara, ya, menjadi berkat melalui kemurahan hati, ya, murah hati. Jadi kalau kita peka terhadap orang di lingkungan kita, saudara, ya, wah, ini kok mukanya kok kayaknya lagi susah, coba saudara ngobrol sedikit dengan dia, saudara, ya, maka saudara akan menjadi berkat. Dia bersemangat lagi, kemudian, ya, wah, dia kemudian melakukan hal tertentu yang menolong dirinya, ya. Saudara, kalau saudara seperti itu, maka Tuhan akan menambahkan berkat, ya. Pengetahuan saudara bertambah, hikmat saudara bertambah, saudara semakin bisa membuat orang lain itu berbahagia, bersukacita. Yang ketiga adalah melalui pemberian, ya, saudara, pemberian. Jadi saudara, setiap orang pasti memiliki sesuatu yang bisa diberikan. Jadi saudara tidak perlu kaya baru memberi, saudara, ya. Saudara punya apa, ya, saudara
melatih diri untuk memberi. Nah, tentu memberi ini bisa memberi waktu kita, bisa memberi uang kita, memberi apa saja yang kita punya, saudara ya. Dan tentu dengan hikmat, saudara ya. Kadang orang kalau diberi, kemudian dia jadi malas, itu bisa juga. Ya. Jadi kita memberi dengan hikmat, ya. Kadang-kadang kita mungkin memberi dia keterampilan misalnya, ya, atau memberi pinjaman supaya dia bertanggung jawab. Ya, tapi intinya saudara, gunakan apa yang kita miliki ini untuk kita berikan, ya. Pengetahuan berikan, saudara. Jangan pelit, ya, dengan apa yang kita miliki, ya. Memberkati dengan apa yang kita miliki, memberi, saudara, ya, dengan sukacita, dengan motivasi untuk menjadi saluran berkat. Maka Tuhan akan menambahkan, saudara, ya, akan menambahkan apa yang bisa saudara berikan kepada orang lain, ya. Amin, saudara. Saudara kemudian juga memimpin, ya, atau ya memimpin, menawarkan solusi, mengelola, ya. Saudara, kita bisa memberkati dengan menawarkan gagasan, ya. Saudara ingat Yusuf pada masa Mesir mengalami kelimpahan, ya, dia diberi hikmat oleh Tuhan. Dan akhirnya saudara dia memberikan solusi bagaimana menghadapi 7 tahun masa paceklik, ya. 7 tahun, saudara, ya. Dan berarti dia memberkati bangsa Mesir, tapi tidak hanya bangsa Mesir, saudara, ya, tapi juga 70 keluarganya itu, sehingga keluarganya itu kemudian menjadi bangsa besar, saudara. Jadi saudara, kadang-kadang mungkin kita nggak punya harta, tapi kita punya gagasan, kreativitas, ya. Itu bagikan, itu bisa menjadi berkat yang besar bagi orang yang kita berikan nasihat itu. Nah, saudara, tentu juga utama adalah bagaimana orang mengenal Tuhan kita, ya. Bagaimana hidup kita menjadi kesaksian. Karena itu membawa berkat yang terbesar bagi orang itu. Jadi bagaimana dia melihat hidup kita, perkataan kita, dan orang itu kemudian menjadi percaya, diselamatkan, maka itu adalah hal besar yang kita bisa lakukan. Jadi saudara, banyak kesempatan di mana kita bisa dipakai oleh Tuhan kita, ya. Nah, itu saudara renungan kita hari ini, ya. Kita mau selesaikan dan tutup dengan sedikit meringkas apa yang kita sudah bicarakan, saudara, ya. Jadi saudara, kita memang bukan Abraham, tetapi saudara secara rohani kita adalah benih dari Abraham melalui Yesus Tuhan kita, ya. Dan karena itu kita juga mewarisi berkat-berkat yang diberikan, dijanjikan kepada Abraham. Itu di Galatia 3:29, saudara, ya. Nah, saudara, Allah ingin memberkati kita ini semua, saudara, ya, benih-benih Abraham ini, ya. Tapi Allah memberkati kita itu dengan tujuan, ya. Tujuannya adalah agar saudara dan saya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadi saudara, mari, ya, kita kreatif, ya, menjadi berkat, ya, bagi orang lain melalui pelayanan, melalui kemurahan hati tadi, melalui pemberian, melalui kepemimpinan, melalui memberikan solusi, melalui pemberitaan, ya, apa saja yang bisa memberkati orang, saudara, ya. Saya percaya Tuhan itu akan menggerakkan hati kita, ya, supaya kita ini menggunakan talenta-talenta tadi, ya, untuk menjadi berkat bagi orang lain, ya. Tidak menyimpan apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi saudara, mari, ya, kita merenungkan hidup kita ini, ya. Apa yang saya pikirkan selama ini, ya. Dan bagaimana hidup saya selama ini, ya? Apakah saya ini hanya mengharap menerima sesuatu, apa saya punya hati untuk memberi sesuatu, ya, memberkati orang-orang lain, ya. Mari kita memikirkan bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sesama jemaat kita, mungkin juga orang-orang Kristen lain, ya. Kalau di kita ini ada yang sakit, ada yang susah, ada yang kehilangan pekerjaan, ya, ada yang apa, ya. Bagaimana kita bisa memberkati mereka? Ada yang lama nggak muncul, ya. Bagaimana kita bisa memberkati mereka, ya? Mari kita berpikir seperti itu, saudara, ya. Bagaimana kita bisa melayani mereka? Bagaimana kita bisa bermurah hati? Apa yang kita bisa berikan? Apa yang kita bisa sarankan, ya? Dan
firman Tuhan apa yang kita bisa bagikan. Ya. Amin, saudara. Mari kita berpikir jemaat ini dulu, ya. Bagaimana kita bisa saling memberkati. Berikut lagi adalah bagaimana kita bisa memberkati orang-orang yang di lingkungan saya, di rumah saya, ya, di kantor saya mungkin, di tempat kerja saya, ya. Ada apa yang bisa saya lakukan untuk mereka, ya? Apa yang saya bisa berikan? Apa yang bisa saya sarankan, ya? Bagaimana sikap saya kepada orang-orang itu supaya orang-orang itu diberkati, ya? Ketemu kita itu kayaknya jadi semangat lagi gitu, saudara, ya. Jangan ketemu kita sedih atau stres atau atau sebel, saudara, ya. Wah, itu bukan begitu hidup kita, ya. Hidup kita itu harus memberkati, saudara, ya, di lingkungan kita, ya. Nah, saudara, bahkan sebenarnya kalau kita melihat Abraham, berkat yang disalurkan Abraham itu sudah tingkat global, ya. Karena itu kita juga coba berpikir lebih luas lagi, saudara. Bagaimana saya bisa memberkati dunia ini? Ya, sekarang ada sosial media, ya. Apa yang bisa saya lakukan dengan media sosial untuk memberkati dunia? Ya. Paling tidak, saudara, apa yang kita bisa doakan ketika terjadi hal-hal di dunia ini, saudara, ya. Perang dagang, perang tarif ini, ya. Ya, nanti bagaimana situasi dunia ke depan? Wah, kita berdoa Tuhan turun tangan, ya. Saudara, di Israel perang dengan Hamas, ya. Jangan tidak peduli, saudara, ya. Kita ini dipakai Tuhan di tingkat global, ya. Seperti Abraham, ya. Jadi mari kita terbeban, saudara, ya. Kita berdoa agar ada 59 tahanan, ya, yang sudah ditahan lebih dari 500 hari, ya. Mungkin banyak diantaranya sudah mati, ya. Nah, mungkin akan menderita sekali karena yang menahan begitu kejam, ya, dan makanan begitu terbatas. Mungkin nggak bisa mandi, saudara, bertahun-tahun mungkin, ya. Saudara, kita jangan tidak peduli. Mari kita berdoa untuk mereka, saudara, ya. Mari kita menjadi berkat seperti Abraham. Tidak hanya gereja kita, tidak hanya lingkungan kita, tetapi juga secara global, saudara. Kalau tidak bisa mendatangi mereka, memberi sesuatu kepada mereka, mari kita berdoa untuk mereka. Amin, saudara? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan. Tuhan, kami ingin juga seperti Abraham, ya, diberkati oleh Tuhan, tapi juga dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang di jemaat kami, di lingkungan kami, bahkan secara global. Sehingga hidup kami ini sungguh berarti, walaupun kami penuh keterbatasan, ya. Kami percaya Tuhan tidak menuntut lebih daripada apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan ingin memakai kami sesuai dengan anugerah Tuhan, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, sesuai dengan berkat yang Tuhan salurkan kepada kami. Kami rindu Tuhan, supaya kami boleh mengerjakan talenta itu, supaya kami boleh memberkati dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sehingga hidup kami sungguh hidup yang dipakai oleh Tuhan di tengah dunia yang penuh kesusahan ini, di tengah dunia yang memusuhi Tuhan ini, di tengah dunia yang gelap ini. Kami rindu setiap pribadi kami menjadi garam dan terang di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus yang semakin menjelaskan dan memberikan kepada kami semangat untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.